Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Rahikul Munadil dengan NPM 240810701149. Saya berasal dari kelas B, mata kuliah pemrograman berorientasi objek. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membuat sebuah video rangkuman materi tentang PBO yang objek utama yang kita bahas adalah Java itu sendiri. Dan materinya akan mencakup topik 1 sampai topik 6 yang telah dijelaskan oleh Bapak Imam Andika di dalam kelas. Dan video ini saya lakukan untuk menyelesaikan tugas 1. Langsung saja kita mulai. Pengenalan Java, yaitu bab pertama. Nah, Java ini sendiri ada sebuah slogan yang cukup ikonik, yaitu Write once, run anywhere. Sebelum kita masuk ke apa itu Java, lebih baik kita mengetahui paradigma pemrograman terlebih dahulu. Jadi sebenarnya paradigma pemrograman ini banyak, tapi yang bisa kita bilang paling utama itu adalah procedural dan object-oriented programming. Nah, untuk procedural programming sendiri, itu adalah memecahkan masalah menjadi fungsi-fungsi yang berurutan. Jadi, kode kita itu dipecah menjadi baris-baris yang dibaca secara berurutan dari atas ke bawah. Nah, berbeda dengan object-oriented programming, dalam object-oriented programming sendiri, dia memecah masalah-masalah atau kode-kode menjadi objek-objek yang menggabungkan data dan perilaku. Jadi, kode program itu dikategorikan dalam kelas ataupun objek yang kemudian dipanggil sesuai kebutuhan saja. Nah, contoh dari bahasa pemrograman prosedural sendiri ada bahasa C, dan untuk object oriented programming ada bahasa seperti C++, ada Python, dan pastinya Java itu sendiri. Jadi Java itu adalah bahasa pemrograman high level berorientasi objek yang dikembangkan oleh Sun Microsystem pada tahun 1995. Nah, jadi awalnya Java ini adalah project dari sebuah grup bernama The Green Team yang diketuai oleh James Gosling, dan kemudian James Gosling ini dikenal sebagai bapak pemrograman Java karena dia adalah pionir dari Java ini sendiri. Kemudian ada fitur utama dalam Java. Jadi Java ini dapat kita bilang ada 8 fitur utama. Jadi pertama, seperti yang kita bilang tadi, Java ini pemrograman berorientasi objek. Jadi dengan Java kita dapat membuat kode modular yang dapat digunakan kembali sesuai dengan kebutuhan. Kemudian Java ini adalah platform independen, jadi dia bisa berjalan di OS manapun asalkan ada JVM, yaitu Java Virtual Machine. Kemudian Java ini kuat dan aman. Kemudian Java ini juga multi-threading dan concurrency. Jadi Java ini dapat mengeksekusi blok kode banyak sekaligus, jadi dia bisa multitasking gitu. Kemudian kaya akan API dan standar libraries. Jadi standar libraries Java ini sangat luas dan API-nya juga banyak. Kemudian framework enterprise dan web development. Jadi Java ini bisa kita bilang banyak framework yang menyederhanakan pekerjaan besar gitu, kayak web development, khususnya untuk perusahaan. Jadi Java ini sangat membantu untuk menyederhanakan tugas developer. Kemudian open source libraries. Jadi library di Java ini sangat luas, sangat banyak, dan fungsi-fungsinya itu untuk memperluas fungsionalitas atau membuat kodenya itu lebih efisien. Kemudian pemeliharaan dan skalabilitas, yaitu Java ini untuk dijaga atau dirawat itu gampang kodenya, dan untuk dikembangkan juga mudah. Selanjutnya ada produk Java teknologi. Jadi Java teknologi itu ada, bisa kita bilang, 4 kategori produk utama, yaitu Java Standard Edition, ada Java Enterprise Edition, ada Java Mobile Edition,
Kemudian ada Java Card. Nah, Java SE sendiri digunakan untuk membangun aplikasi yang berjalan pada komputer dan desktop. Kemudian Java Enterprise digunakan untuk membangun aplikasi bagi perusahaan besar, server side dan client side terdistribusi. Kemudian Java ME digunakan untuk membuat aplikasi dengan resource, tampilan, dan kekuatan terbatas. Ini dapat dimaksud seperti HP, remote, atau alat-alat elektronik semacamnya lah. Kemudian untuk Java Card, ini digunakan untuk membuat aplikasi yang dapat berjalan dengan aman pada smart card dan small memory device lainnya. Jadi ini Java Card ini bisa kita bilang yang diimplementasikan pada kartu kredit gitu atau kartu-kartu yang semacamnya. Baik, selanjutnya ada komponen utama ekosistem Java. Jadi komponen utamanya itu ada Java Virtual Machine atau JVM. Ini untuk fungsinya menjalankan program Java. Jadi tanpa ini bisa kita bilang program Java itu nggak bisa dibaca. Karena JVM ini fungsinya itu mengubah bit code Java menjadi kode mesin yang bisa dibaca oleh komputernya. Kemudian ada Java Runtime Environment. Java Runtime Environment ini kayak di dalamnya itu ada JVM, ada library, dan komponen-komponen yang dibutuhkan untuk menjalankan aplikasi Java. Jadi fungsi JRE ini untuk membuat ya sebuah lingkungan untuk menjalankan aplikasi Java ini sendiri. Kemudian ada Java Development Kit atau JDK. Ini paket lengkap untuk pengembangan aplikasi Java. Jadi di dalamnya tuh ada JRE, ada JVM, udah lengkap semua pokoknya kalau JDK. Baik, langsung saja kita ke bab berikutnya, yaitu dasar pemrograman Java. Menurut saya sendiri, untuk belajar sebuah bahasa pemrograman, cara paling efektif menurut saya adalah dengan langsung mempraktekannya. Jadi dengan kita mempraktekkan, kita langsung tahu cara menulis kodenya, dan jika kodenya ada kesalahan ataupun error, kita dapat belajar dari error tersebut, dan dengan itu kita jadi tahu. Jadi langsung saja kita masuk ke VS Code-nya. Nah, jadi di sini ada bentuk dasar dari kode Java itu sendiri. Jadi di sini ada public class hello world. Ini adalah berfungsi sebagai untuk memberi nama kelasnya, kelas hello world di sini. Dan perlu diperhatikan, jika di sini tulisannya hello world, maka otomatis nama filenya harus helloworld.java. Kalau enggak, error. Coba kita ubah. Misalkan world. Langsung merah gini karena nama filenya sama kelasnya beda. Jadi harus sama, misalkan gini hello world. Jadi langsung enggak error lagi. Jadi ini untuk menginisialisasikan nama kelasnya. Kemudian ini untuk metode utama dari kelas ini. Dan ini adalah isi dari metode tersebut, yaitu memberi output, sistem out, dan memprint tulisan hello world. Kita coba run kodenya. Oke, untuk menjalankan kode Java itu sendiri, sebenarnya kita bisa langsung Java, kemudian nama filenya hello world.java, langsung bisa jalan kodenya. Tapi kalau gini, setiap kita jalanin kodenya, program tuh harus mengcompile ulang. Jadi kalau kita gunain dalam project-project besar kita nantinya, itu dapat memperlambat program kita. Jadi untuk mengatasi hal tersebut, kita lebih baik untuk mengcompile dulu file Java-nya. Dan cara mengcompile-nya itu adalah dengan menulis java, kemudian nama file seperti di atas. Jadi untuk mengcompile-nya, kita cukup menuliskan seperti ini, yaitu java hello world.java. Kemudian kita tekan enter. Kemudian muncul file baru di sini, yaitu hello world class. Ini adalah hasil kompilasi dari hasil compile dari file hello world. Jadi ini sebenarnya udah diubah menjadi bahasa mesin. Kemudian setelah kita compile, cara menjalankannya cukup dengan Java hello world saja ini. Jadi langsung bisa dijalankan programnya seperti itu. Selanjutnya saya akan menjelaskan tipe-tipe data yang ada di dalam bahasa Java. Jadi bisa kita bilang tipe data yang ada di bahasa Java itu dikelompokkan menjadi dua, yaitu tipe data primitif dan tipe data non primitif.
kita mulai dengan data primitif terlebih dahulu. Jadi kenapa disebut data primitif? Karena tipe data seperti ini memang sudah ada sejak awalnya pemrograman. Bisa dibilang ini tipe data paling dasar di bahasa pemrograman apapun gitu. Di sini ada tipe data byte, short, int, dan long. Jadi tipe data ini semua berfungsi untuk bilangan bulat. Kemudian ada float dan double, ini untuk bilangan desimal. Kemudian ada char, itu untuk menampilkan karakter, huruf gitu. Kemudian ada boolean, atau bisa kita bilang ini true or false. Jadi outputnya itu true atau false. Cuma itu dua aja. Nah, di byte itu sendiri maksimal bilangan bulatnya tuh sampai 100 saja. Untuk short sampai 30.000. Untuk int itu sampai 100.000. Sedangkan untuk long itu sampai sangat-sangat banyak. Kalau untuk long sangat-sangat besar bilangan bulatnya. Float dan double gitu juga. Float itu desimalnya lebih kecil dibanding dengan double yang bisa menampung desimal lebih banyak, itu 8 byte, sedangkan float 4 byte. Itu untuk tipe data primitif. Kemudian untuk non primitif ada string. Yang itu string itu kalau char tadi cuma per huruf, kalau string ini bisa banyak huruf, bisa dibilang kalimat. String ini untuk membuat kalimat. Kemudian ada array. Array ini untuk menyimpan berbagai macam angka, tidak seperti yang di atas ini. Yang dimana angkanya itu cuma bisa ditampung satu, tapi di sini bisa ditampung banyak ya. Misalnya ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian ada integer wrapper in. Ini berfungsi untuk wrapper class. Jadi fungsi dari tipe data ini adalah untuk membuat sebuah objek. Jika ini dibuatnya integer wrapper int, ini bertujuan untuk membuat objek yang bertipe data int. Namun jika misalkan kita pengen buat yang float, tinggal ubah aja float wrapper int gitu. Kemudian ada string builder. String builder ini sama aja kayak string, tapi string builder ini lebih dinamis dan lebih mudah diubah. Kemudian kita coba jalankan kode ini. Setelah kita jalankan, ini adalah contoh-contoh dari isi dari tipe data itu. Misalnya ini ada contoh dari byte, short, int, long, float, char, boolean, dan sebagainya. Nah, sedikit fun fact, ini ada tulisan yang berwarna hijau. Apa arti dari tulisan warna hijau ini? Ini adalah tulisan yang di komen, atau ini sebagai komen aja untuk petunjuk bagi orang yang membuat kode. Jadi baris ini nggak akan dibaca, ini cuma sebagai penjelas saja biar orang nggak kebingungan sama kode kita. Dan cara membuatnya itu tinggal slash 2 kali seperti ini. Misalkan kita nggak mau ada baris ini misalkan, tapi kita nggak mau menghapusnya, kita cuma mau ngilanginnya untuk sementara aja. Kita tinggal gini, langsung baris ini nggak akan dibaca lagi sama kode program. Tapi kalau kita pengen mengkomen banyak baris, kita cukup slash, kemudian bintang, kemudian taruh bintang, kemudian slash lagi di ujungnya, di ujung dari baris yang ingin kita komen, seperti ini. Begitu saja. Kemudian saya akan menjelaskan beberapa variabel yang ada dalam bahasa Java. Jadi di sini pertama ada instance variable. Jadi variabel ini dapat digunakan untuk semua objek. Kemudian ada static variable. Jadi kalau static variable ini misalkan static string yang bertuliskan I am static. Jadi string ini tidak akan bisa diubah-ubah, tapi string variabel yang kita inisialisasikan di sini itu bisa digunakan untuk objek-objek yang ada di kelas ini. Kemudian ada public void show variables. Jadi di sini di dalam metode ini ada variabel lokal. Jadi variabel ini cuma bisa digunakan oleh isi dari public void show variable ini. Jadi cuma bisa digunakan dalam ini aja.
Selanjutnya, saya akan menjelaskan operator-operator yang ada di Java. Kita mulai dengan arithmetic operators. Kita jadikan variabel bernama A yang bertipe data int yang bernilai 10 dan B yang bernilai 3 sebagai contoh. Untuk arithmetic operators ini itu sama dengan operator-operator aritmatik pada biasanya, yaitu tambah, kurang, kali, bagi, dan sebagainya. Dan untuk melakukan operator ini kita cukup membuat tanda plus seperti ini. Kemudian untuk minus gitu juga, dan kalau mau kali itu bisa gini, ini untuk perkalian, nah ini untuk pembagian, dan semacamnya. Kemudian ada relational operator. Ini operator yang menunjukkan relasi antar variabel. Misalkan ini A lebih besar daripada B. Nah, contoh-contohnya lain ada A lebih besar sama dengan B, ada lebih kecil sama dengan B, dan sebagainya. Kemudian ada logical operator. Di sini kita buat tipe data dulu, yaitu tipe data boolean true untuk X dan false untuk Y. Jadi logical operator ini adalah untuk menentukan kondisi true or false. Jadi kalau misalkan dan seperti ini, itu artinya ini akan bernilai benar jika X dan Y sama-sama nilai benar. Tapi di sini X-nya true dan Y-nya false. Jadi output dari ini akan menjadi false karena tidak keduanya. Namun jika benar salah satu, kita dapat menambah garis lurus seperti ini. Nah, ini berarti siapa di antara ini berarti salah satu dari dua variabel ini ada yang bernilai benar, dan ini outputnya akan menjadi true karena X sama dengan true. Kemudian ada assignment operator. Jadi operator ini berfungsi untuk menambahkan variabel dengan angka gitu. Misalkan ini ada A plus 5. Jadi A plus 5 ini, A plus sama dengan 5 ini sama dengan A sama dengan A plus 5. Jadi intinya variabelnya itu ditambah 5. Dan ini bisa diubah menjadi minus juga, atau kali juga, kali 5 gitu, dan sebagainya. Kemudian ada ternary operator. Jadi ini ternary operator ini sebagai untuk membuat kondisi tertentu gitu. Misalkan ini A lebih besar daripada B. Kalau A beneran lebih besar daripada B, maka nilai A, nilai max ini maksudnya, nilai max akan menjadi A, yang dimana A ini adalah kondisi benar. Namun jika A lebih besar daripada B ini tidak benar, misalkan ini A-nya 2, B-nya 3, jadi kan salah tuh, maka nilai max ini akan menjadi B. Kemudian ada unary operator, yaitu ini plus seperti ini. Ini berfungsi untuk menambahkan sebuah variabel satu angka. Nah, bedanya plus B dan A plus. Jadi plus B ini variabelnya tuh ditambahkan terlebih dahulu, kemudian baru di print. Tapi sedangkan yang A plus itu variabelnya tuh di print dahulu baru ditambahkan. Jadi kalau misalkan di sini B-nya 5, maka yang di print bakalan 6. Tapi kalau di sini A-nya 7 misalkan, maka di printnya adalah 7 bukan 8, karena di print dulu baru ditambah. Dan ada satu lagi operator yaitu bitwise, namun bitwise itu jarang untuk digunakan. Langsung saja kita masuk ke bab berikutnya, yang topik utamanya itu adalah strings dalam bahasa Java. Jadi strings itu seperti yang kita jelaskan tadi adalah gabungan-gabungan dari karakter-karakter, atau bisa kita bilang adalah sebuah kalimat. Dan berikut adalah penjelasan ringkas tentang string di Java. Jadi ini adalah cara untuk membuat string.
Ada dua cara. Pertama yaitu cara seperti biasa, yaitu mengini dengan menuliskan string, kemudian nama dari variabel dari string tersebut, kemudian isinya. Tapi ada juga cara yang lain untuk membuat variabel string, yaitu dengan keyword new untuk menyimpannya di heap. Jadi misalkan string 2 new string, isinya adalah world. Dan string ini dapat digabungkan, yaitu dengan cara kita buat string baru yang sebut aja namanya combine. Kemudian kita tambah string pertama dengan string kedua. Ini fungsinya sebagai spasi, untuk ada spasi, dan ini kita tambah string kedua. Dan kemudian ada beberapa method yang umum digunakan untuk string di Java. Yang pertama ada length, ini untuk mengetahui panjang dari string. Terus to uppercase, ini berfungsinya membuat stringnya menjadi uppercase atau huruf besar semua. Misalkan ini hello world, ya kan? Tapi ini kan ada huruf-huruf kecilnya nih. Jadi dengan to uppercase semuanya itu huruf kapital. Kemudian untuk lowercase itu membuat semua hurufnya menjadi kecil. Kemudian ada metode substring. Ini berfungsi untuk menampilkan string karakter-karakter yang ada dalam sebuah string dengan menentukan indeksnya. Misalkan ini indeks 0 untuk awalnya, kemudian akhirnya itu indeks 5. Kita lihat di string tadi yaitu hello world, ya kan? Yang sudah kita gabungin di sini. Indeks 0-nya itu kan H. Nah, mulainya dari H tuh sampai indeks kelimanya yaitu world. Jadi yang di print tuh cuma sampai indeks keempat. Jadi cuma di print hello aja. Kemudian ada char add. Ini untuk menampilkan char pada indeks tertentu. Misalkan ini indeks 1. Jadi char yang ditampilin tuh huruf E-nya. Kemudian ada contains. Ini metode untuk mengecek apakah sebuah string mempunyai tulisan tertentu dalam stringnya. Misalkan ini ya world. Kita cek si string combine ini ada kata world nggak di dalamnya. Itu aja. Kemudian ada sangat banyak metode-metode lainnya dalam string untuk Java yang sangat banyak untuk dijelaskan. Jadi ini mending dicoba eksplorasi sendiri. Ini kayak equals untuk menyamakan untuk mengecek apakah string ini sama nggak. Misalkan sama-sama bertuliskan hello hello. Kalau misalkan di sini ada Java sama Java. Kemudian ada string builder nih untuk mengubah-ubah string. Ada string buffer dan berbagai macam metode-metode lainnya. Ini adalah output dari kode tadi. Ini yang hasil gabungan yang udah kita combine, ya kan. Ini bentuknya gini jadinya hello world. Terus yang string method yang umum-umum tadi, misalkan ini length-nya ada panjangnya adalah 11, panjang stringnya. Terus ada uppercase, jadinya gede semua, terus kecil. Terus ada substring, ini untuk ngeprint dari satu indeks ke indeks tertentu. Terus ada karakter pada indeks ke 1. Kemudian apakah sebuah string berisi word atau enggak. Jadi karena string ini berisi ada kata word-nya, jadi outputnya true. Dan untuk metode-metode lain dapat dieksplorasi sendiri. Bab selanjutnya, seleksi dan loop. Jadi seleksi ini adalah decision making atau pengambilan keputusan yang kita buat pakai statement if, else, atau bahkan case. Sedangkan loop adalah sebuah perulangan yang kita buat pakai for, statement for, ataupun bisa juga while dan semacamnya. Kita mulai dengan decision making terlebih dahulu. Jadi decision making ini umumnya seperti saya bilang tadi menggunakan if statement. Jadi kalau statement di dalam if itu benar, parameter if itu benar, kondisi yang kita buat di dalam if dalam kurung ini benar, maka
program di dalamnya akan dieksekusi, dan itu adalah garis besar dari decision making ini. Kita mulai dengan if statement sederhana. Misalkan di sini kita buat number yang bernilai 10. Dan di sini kita buat if statement. If statement ini akan dieksekusi jika number lebih besar daripada 0, yang dimana number tadi adalah 10. Maka program di dalamnya akan dieksekusi. Dan isi dari program itu adalah the number is positive. Kemudian ada if else statement. Ini sama dengan if tadi, cuma ini ada kondisi lain, yaitu else-nya. Nah, else ini adalah sebuah blok kode yang akan dieksekusi jika if di atas dia itu tidak ada yang benar. Misalkan if number modulo 2 sama dengan 0, itu kondisi ini salah, maka else ini akan kode blok else ini akan dieksekusi. Jadi karena di sini if-nya benar, maka blok kode yang di bawah ini nggak akan dieksekusi. Kemudian ada if else if. Ini ada keyword baru yaitu else if. Bedanya dengan else if itu bakalan tetap dicek walaupun if-nya benar, tapi si else nggak akan dicek lagi kalau if-nya sudah benar. Jadi misalkan di sini number lebih kecil daripada 0, maka kondisi ini kan salah. Kemudian else if number sama dengan 0, dan kondisi ini juga salah. Kode blok else akan dieksekusi. Kemudian ada switch statement. Jadi ini misalkan kita punya variabel yang isinya 3. Jadi switch statement ini akan memasukkan sebuah parameter, yaitu variabel yang telah kita buat tadi, switch dan parameternya atau inputnya. Kemudian akan dimasukkan ke dalam blok kode ini. Dan blok kode ini ada case 1, case 2, case 3, dan default. Jadi case 1 ini adalah kalau nilainya adalah 1, maka blok kode ini akan dieksekusi. Kemudian break, yang dimana statement ini akan berhenti. Kemudian ada juga case 2. Ini sama juga, kalau nilainya 2 ini bakal dieksekusi, dan ada case 3. Dan dalam kasus ini case yang akan dieksekusi adalah case 3. Nah, misalkan ini nilainya 4. Kan nilai case-nya nggak ada yang sama nih. Maka kode yang akan dijalankan adalah kode dari default ini, yang mana other day. Selanjutnya kita masuk ke looping dalam bahasa Java. Nah, untuk looping sendiri, ini adalah sebuah kode perulangan. Jadi misalkan kita mau ngeprint nomor 1 sampai 10 gitu kan. Daripada kita klik kodenya satu persatu, misalnya 1 sampai 10, atau jangan 1 sampai 10 deh, sampai 100. Kan nggak mungkin kita tulis kodenya tuh sampai 1 sampai 100 satu persatu gitu kan. Jadi untuk menghemat waktu kita gunain loop ini. Dan untuk macam-macam loop di Java tuh ada 5. Yang pertama ada for loop, while loop, ada do while loop, ada for each loop, dan ada break and continue. Ini sama seperti contoh di decision making sebelumnya. Jadi untuk for loop, kita buatnya tuh gini, for, kemudian di dalamnya adalah isi dari kondisi-kondisinya. Jadi di sini kita buat int i sama dengan 1 untuk nilai awal. Kemudian kita buat kondisi di mana loop ini akan berhenti, yaitu ketika i lebih kurang atau sama dengan 5. Nah, i++ ini berarti nilai i itu akan ditambah 1 per loop itu terjadi. Jadi ini kan i-nya 1. Kemudian masuk dulu dia ke dalam ini. Nilai i-nya dimasukkan ke dalam kode ini, yang itu 1. Kemudian ditambahkan 1, udah jadi 2. Kemudian masuk lagi ke blok kode ini, gitu-gitu terus sampai i-nya sama dengan 5. Baru loop-nya berhenti. Jadi kemudian ada while loop. Jadi while loop ini agak sedikit beda sama for. Kalau for tuh kan inisialisasi plus increment-nya tuh kan langsung di sini. Tapi kalau while ini di sini kita cuma kasih tahu kondisi ininya berhenti pas kapan aja. Jadi ini berhenti pas j-nya tuh sama dengan lebih kecil sama dengan 5. Nah, kemudian increment-nya atau penambahan nilai j-nya kita buat di
dalam blok kode while ini. Nah, jadi beda for sama while itu apa? Ini sebenarnya mereka tuh mirip-mirip, tapi yang for ini cocok untuk jumlah iterasi yang sudah diketahui sebelumnya. Kemudian, tapi kalau while ini cocok untuk jumlah iterasi yang belum diketahui. Jadi cuma bergantung pada kondisinya aja. Oke, kemudian ada do while. Jadi do while ini bedanya dengan while. Jadi do ini bakalan mengeksekusi kode minimal sekali, walaupun kondisinya tuh udah terpenuhi gitu. Misalkan K sama dengan 1. Dan K ini emang udah 1 nilainya. Harusnya kan nggak dieksekusi. Cuman karena ini do while, jadi karena do dulu. Jadi dia walaupun kondisinya udah terpenuhi untuk berhenti while-nya, kode ini akan tetap dieksekusi sekali. Kalau kita buat kondisinya misalkan gini, lebih kecil sama dengan 4, maka kode ini akan tetap berjalan sampai 4 kayak while biasanya. Tapi pokoknya apapun kondisinya, kode ini akan dieksekusi sekali. Kemudian ada for each loop. Ini sama aja kayak for loop, tapi ini adalah versi lebih advance-nya lah. Ini karena pakai array. Kemudian ada break dan continue. Jadi ada sebuah keyword yang penting dalam loop ini, yaitu break dan continue. Break ini berarti adalah keluar dari loop. Jadi kalau udah misalkan ketemu break, itu loopnya akan berhenti walaupun kondisinya tuh belum sampai. Ini misalkan N10 kan. Jadi misalkan L-nya masih 5, tapi udah masuk ke break nih, maka kodenya tuh langsung berhenti. Nah, apa bedanya dengan continue? Continue tuh adalah untuk men-skip sebuah baris. Ini misalkan N-nya tuh genap, jadi kalau N-nya genap, ini kan ada nilai genap, maka outputnya tuh nggak akan di-print gitu. Jadi yang di-print tuh cuma bilangan-bilangan ganjil aja. Ini adalah contoh implementasi dari break dan continue. Bab selanjutnya adalah pengenalan konsep objek. Jadi, objek itu adalah sesuatu yang memiliki keadaan, perilaku, dan identitas. Apa yang dimaksud dengan keadaan di sini? Keadaan, kalau dalam bahasa Inggrisnya itu state, adalah data atau atribut yang dimiliki objek yang menunjukkan situasi atau nilai saat ini dari objek tersebut. Nah, dalam bahasa Java, keadaan ini dapat kita artikan sebagai variabel lah dalam kelasnya, ya kan. Contohnya di sini ada kelas car, ada variabel yang namanya color atau warna, dan speed atau kecepatan. Nah, ini adalah state atau keadaan dari kelas car ini. Dia punya warna dan dia punya kecepatan. Kemudian untuk perilaku. Perilaku atau yang bahasa Inggrisnya behavior adalah apa yang dapat dilakukan oleh objek, yaitu aksi atau fungsi yang bisa dipanggil kalau dalam Java-nya. Atau bisa kita bilang ini method. Contohnya di sini ada kode sederhananya yang dari kelas car tadi. Nah, contoh dari behavior atau perilaku ini adalah void accelerate sama void break, atau ya metode dari sebuah kelasnya lah. Kemudian identitas atau identity. Jadi setiap objek memiliki identitas unik walaupun memiliki keadaan yang sama. Dan dalam Java, identitas ini ditentukan oleh alamat memori di mana objek disimpan. Jadi walaupun walaupun keadaan objeknya atau variabel objeknya tuh isinya, nilainya tuh sama, tapi itu nggak dianggap objek yang sama karena objek itu memiliki identitas yang unik berdasarkan lokasi memorinya. Contohnya di sini ada objek yang namanya car1 sama car2. Keduanya sama-sama memiliki warna red atau merah. Tapi ketika kita cek dengan kode seperti ini, system out print len car sama dengan car2, ini hasilnya akan false, yang berarti tidak sama. Karena identitas berbeda walaupun sama-sama red. Karena ya kayak dibilang tadi, kalau bahwasanya identitas objek ini semuanya berbeda tergantung lokasi memorinya. Kemudian apa sih bedanya objek sama kelas ini? Jadi kelas itu adalah satu set objek yang mempunyai atribut dan perilaku yang sama. Dan objek itu sendiri adalah anggota dari suatu kelas atau instance dari suatu kelas. Jadi pokoknya kelas ini ibaratnya blueprint atau acuan dari objek. Jadi misalkan objek ini adalah anggota dari kelas mobil dan kelas mobil ini mempunyai atribut
yang kayak tadi dibilang yaitu warna dan kecepatan. Jadi semua objek di dalam itu memiliki atribut kecepatan dan warna. Karena kelas ini berperan sebagai blueprint dari objek-objek yang ada di dalamnya serta metode-metodenya. Nah, untuk memvisualisasikan kelas ini kita dapat menggunakan UML yang mana isinya itu kotak persegi dengan 3 ruang. Isi-isinya tuh ada name yang paling atas, ini name, student, kemudian yang di bawahnya ada variabel-variabelnya atau atribut dari kelas tersebut, kemudian ada metode-metodenya, contohnya seperti ini. Nah, visualisasi kelas tersebut dapat disebut dengan kelas diagram. Dan biasanya orang menggunakan ini untuk mempermudah mengkomunikasikan isi dari sebuah kelas, itu menyederhanakannya lah. Dan bab terakhir yaitu kelas dan objek. Ini adalah bentuk utama dari kelas, yaitu public class, terus nama kelasnya, kemudian isinya itu ada fields-nya atau atribut, kemudian ada konstruktornya, kemudian ada method kelasnya. Nah, dalam kelas ini ada yang namanya itu visibility modifier. Oke, jadi visibility modifier ini berfungsi untuk membatasi akses akan suatu kelas, variabel atau method agar filenya tuh aman dan terjaga. Jadi yang pertama tuh ada public. Public itu dapat diakses oleh semua objek dalam sistem. Jadi kelas, variabel, dan metode itu dapat diakses oleh semua kelas ataupun sistemnya. Dan private itu berarti variabel dan metode dapat diakses oleh kelas itu sendiri saja. Dan pada UML, public dinotasikan dengan tanda plus, kemudian private dinotasikan dengan min. Contohnya seperti ini. Ini ada kelas yang namanya circle, dan dua atributnya itu dua-duanya private, dan metode-metodenya itu semuanya public. Ini adalah contoh, di kanan ini adalah contoh hasil dari tabel UML tersebut. Di sini dapat dilihat kalau bahwasanya atributnya sesuai dengan UML, yaitu berlambangkan min, jadi kita isi private, dan void-voidnya itu bertandakan plus, maka kita buat public. Ini adalah contoh kode sederhananya. Kemudian kita akan masuk ke jenis-jenis metode yang ada di dalam Java. Ya, metode pertama itu metode constructor, digunakan untuk membuat dan menginisialisasi objek saat pertama kali dibuat. Namanya sama dengan nama kelas dan tidak memiliki tipe data kembalian atau return type. Contohnya ini adalah class person, yang dimana dia tuh ada atribut name dan age, dan ini adalah contoh metode konstruktornya, dimana person string name int age. Ini untuk menginisialisasi sebuah objek. Ini adalah nilai awal. Sedikit fun fact, di sini ada this. This ini sebagai penanda bahwa name yang dimaksud di sini adalah name dari parameter, bukan name dari string ini. Ini untuk mengatasi kebingungan yang ada di dalam kode. Ini adalah fungsi dari this, keyword this. Kemudian ada metode aksesor. Ini digunakan untuk mengambil nilai atribut, khususnya dari atribut private. Kemudian biasanya diawali dengan kata get. Contohnya kayak get name dan get age untuk mengambil nilai atribut. Kemudian ada metode mutator. Ini digunakan untuk mengubah nilai atribut. Ya, biasanya digunakan untuk mengubah nilai atribut privat dari luar kelas. Dan biasanya juga diawali dengan kata set. Ini contohnya ada set name, ada set age, dan semacamnya. Kemudian kita masuk ke enkapsulasi. Jadi enkapsulasi ini adalah proses menyembunyikan data dari akses luar kelas dan hanya memperbolehkan interaksi melalui metode khusus. Contoh metodenya metode setter sama getter tadi. Yaitu ini metode setter, kemudian ini ada metode getter. Kita akses
file yang terenkapsulasi itu menggunakan dua metode ini. Nah, jadi tujuan dari enkapsulasi ini adalah melindungi data agar tidak diubah sembarangan, menjaga kontrol penuh atas bagaimana data dibaca atau diubah, dan meningkatkan keamanan dan kejelasan kode. Ini adalah contoh dari enkapsulasi. Jadi di sini private string name, jadi name itu datanya itu disembunyiin. Kemudian untuk mengakses datanya itu kita bisa menggunakan getter untuk membaca data dan setter untuk mengubah data. Kemudian ada inheritance atau bahasa Indonesia itu pewarisan. Jadi konsep OOP ini memungkinkan sebuah kelas mewarisi atribut dan metode dari kelas lainnya. Jadi cara kerjanya tuh kelas yang diwarisi disebut superclass, kelas yang mewarisi disebut subclass, dan keyword environment itu adalah extend. Ini adalah contohnya. Karena ada kelas circle, di sini ada atribut namanya radius, kemudian dia juga ada metode yang namanya getArea. Nah, kemudian kita buat kelas satu lagi namanya kelas cylinder dan ada keyword extend di sini, extend circle. Jadi cylinder ini mewarisi atribut-atribut atau metode yang ada di circle. Nah, contohnya yang digunakan di sini adalah super R. R ini merupakan atribut dari circle tadi, yaitu radius R ini. Maka karena cylinder mewarisi atribut dari circle, maka kode R di sini dapat digunakan kembali. Kemudian di sini juga ada dipanggil lagi metode yang ada di kelas circle, yaitu getArea. Di sini ada dipanggil di kelas cylinder. Baik, itu saja pemaparan materi dari saya. Barusan adalah rangkuman materi pemrograman berorientasi objek dari topik pertama, yaitu pengenalan Java, kemudian sampai topik ke-6 yaitu kelas dan objek. Tentunya banyak kesalahan yang saya buat dalam pemaparan, banyak materi-materi yang tertinggal mungkin atau kesalahan dalam menutur kata. Saya mohon maaf dan tolong dimaklumi, soalnya saya di sini hanya coba menjelaskan sepemahaman saya saja. Jadi kalau ada yang salah harap dikoreksi. Dan sebelum saya akhiri, seorang pemuda bijak pernah berkata, I hear, I forget, I write, I remember, I do, I understand. So just do it. Terima kasih semuanya telah menyaksikan penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.